Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Baik, Pak. Oke, semuanya sudah sarapan? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta tolong untuk ketua kelas menyiapkan untuk memimpin baca doa pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Fatihah. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak bapak, untuk hari ini kita akan belajar tentang coding. Ada yang pernah tahu dengan istilah coding nggak? Tak tahu? Atau pernah dengar ada istilah katanya tuh AI? Pernah dengar istilah AI? Kamu tahu nggak terpintas di pikiran kamu AI itu apa? Tahu nggak? Tak tahu. Nah, kita di sini akan belajar tentang coding dan AI. Sedangkan coding ini beda sendiri. Coding itu adalah kalau istilahnya itu tentang kode-kode. Nah, tapi kalau AI, kamu kan tahu namanya aja. Tapi tidak tahu kan itu sebenarnya apa. Nah, kalau kita simpulkan, kalau kita telaahkan, coding itu kan tentang kode. Tapi kalau AI itu tentang robot. Robot yang berpikir secara media. Kamu pernah nengok nggak robot seperti ini? Tidak? Belum pernah? Di sosmed belum pernah? Belum. Di rumah kamu pernah nggak kamu nengok robot? Enggak? Nggak pernah? Yakin? Bapak tanya, siapa ya di sini yang punya mobil remote control? Ada nggak? Mobil. Kalau pernah nyoba juga boleh. Ada nggak? Angkat tangan, coba. Itu udah termasuk robot, betul nggak? Kenapa dibilang robot? Kenapa dibilang robot? Karena dikendalikan. Kamu robot juga nggak? Enggak. Kamu apa? Manusia yang bisa berakal dan berpikir untuk menggerakkan si robot. Nah, lagi contoh lainnya di kehidupan kamu. Apalagi yang pernah kamu alami tentang kode-kode itu kan tentang robot ya tadi ya. Kamu pernah gunain nggak yang istilahnya itu AI ini? Pernah nggak? Untuk apa? Untuk apa? Untuk nyontek? Untuk nyari jawaban? Iya. Iya. Betul. Cici. Oh, ada yang tahu Cici. Apa lagi? Selain Cici, apa lagi AI yang digunakan? Apa? ChatGPT. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi yang tahu? Apa? Apa lagi? Tak tahu? Atau pernah dengar kata istilah Gemini nggak? Tahu? Oke, tahu. Nah, Gemini itu juga termasuk AI. Kenapa dibilang AI? Dia kalau ChatGPT, dia memang sumbernya adalah, itu beda lagi. Kalau Gemini itu dari sumbernya adalah Google. Nah, itu juga termasuk robot. Kalau kalian bilang tadi salah satu mobil atau remote control itu termasuk robot, emang selama ini anak bapak belum pernah megang HP? Pernah atau sering? Selalu ya kan? Itu termasuk robot nggak?
Termasuk nggak? Robot. Kenapa dibilang robot? Pertama, untuk yang laki-laki apa? Ah, ketahuan. Terus yang perempuan apa? Ah, yang selalu gini-gini ya? Iya. Udah tahu memang ya. Nah, itu termasuk AI nggak? Iya. Termasuk robot nggak? Iya. Nah, kalau misalnya kamu lagi tersesat di hutan, kamu pasti nelpon kan? Kalau nggak ada jaringan gimana? Nggak bisa. Nah, semua itu terhubung. Sama seperti robot yang kamu lihat di depan sini. Ini juga termasuk AI. Kenapa? Robot yang seperti ini kita lihat di kartun-kartun aja atau lihat di TV saja, itu dia bisa bergerak sendiri, ya betul nggak? Kalau yang perempuan kan sering scroll-scroll nih, pasti tentang kehidupan aja kan terus. Tentang daily in my life. Betul nggak? Tentang my activity, ya nggak? Nggak. Nah, atau ada nggak sekarang? Kamu ada yang punya TV versi Android nggak? Ada. Kalau waktu kamu pernah, ada ya, ini kan ada TV di rumah. Terus kamu punya adik. Adik kamu kan pastinya belum pandai baca kan? Belum pandai nulis kan? Nah, itu bagaimana kadang-kadang mereka untuk mencari sebuah yang pengen mereka tonton? Apakah bisa remote di TV di rumahnya itu menggunakan pakai suara? Pernah nggak? Pernah nggak? Bisa kan? Bisa kan? Apa yang disebutkan di situ? Apalagi kalau adik-adik kalian lagi megang HP. Nggak bisa nekan kan, ABCD-nya kan nggak tahu kan? Malah yang di mereka hidupkannya apa? Voice note kan? Betul nggak? Cocomelon kata dia. Ya nggak? Langsung keluar nggak itu tentang Cocomelonnya? Ya nggak? Nah, sama seperti halnya ini juga. Zaman semakin jalan makin berubah. Kehidupan kamu juga tanpa kamu sadari juga termasuk banyak tentang robot-robotan. Contoh aja, robot di rumah yang selalu bantu orang tua kamu apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? HP. Oke lah, boleh orang tua nengok HP pasti ada. Terus apa lagi? Magicom robot nggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Dulu orang tua kamu kalau pas masak nasi pakai kompor nggak? Sekarang? Magicom kan? Dia tinggal ngatur apa? Atur suhu aja kan? Tinggal cetek, habis itu masak. Betul nggak? Itu robot nggak? Robot. Kamu mau minum ada dispenser nggak? Ada. Kok bisa dispenser itu menghasilkan air dingin, ada air panas? Robot nggak? Robot. Tanpa kita sadari kehidupan kita ini semua tentang Tanpa robot kita tidak bisa. Tapi ingat, menggunakan robot ini adalah untuk membantu kehidupan kita. Jangan pula menggunakan robot untuk menggunakan hal-hal yang tidak baik. Contoh nih, sering yang terjadi. Siapa yang di sini sering telat sekolah? Ada nggak? Atau yang sering tidurnya terlambat? Tidur seharusnya jam berapa? 9. Yang jam 11 angkat tangan. Jujur. Jujur. Yang 12 angkat tangan. Ada nggak? Nah, kalau kamu menggunakan robot itu dengan baik, pastinya kamu tidak pernah tidur telat. Tidak pernah tidur jam di atas jam 11. Pastinya kamu tidurnya lebih cepat kan. Kadang kalau udah mau tidur nih baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Dah ada doa nih kan. Habis itu apa? Yang ditengok apa? Apa? Betul nggak? Bentar mak, satu game lagi nih. Ntar lagi victory nih. Atau ada, bentar mak, ini lagi ada sinetron nih. Oh, gitu. Ya nggak? Nah, jangan mempengaruhi kehidupan kamu, kehidupan nyata dengan kehidupan digital. Manfaatkanlah dengan baik. Oke, sekarang Bapak akan bahas tentang yaitu tentang berpikir komputasional. Biar kamu paham, kita scroll ke sebelah. Nah, di sini pendahuluannya adalah, pernahkah kalian menyusun buku di rak agar mudah ditemukan? Pernah nggak? Nah, mengatur barang-barang di lemari agar rapi, pernah nggak? Kalau nggak rapi, siapa yang marah? Jujur kali ya. Tujuan pembelajaran hari ini mempelajari cara berpikir kritis sistematis. Yang kedua, memahami 4 pilar utama berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu pernah tahu nggak apa istilahnya? Ada yang tahu nggak apa itu komputasional?
Apa itu komputasional? Cara berpikir untuk menyelesaikan pernah punya masalah nggak? Punya. Masalahnya apa? Berat Pak, masalah duit nih Pak. Aduh, hai. Saya kemarin minjam sama kawan. Terus saya punya ide Pak, pinjam sama kawan sebelah, saya bayar yang ini pula minta lagi Pak. Ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada. Oke, apa lagi yang kira-kira berpikir kalau misalnya ada masalah? Aduh Pak, gimana nih Pak? Saya kemarin maling ubi Pak. Petaninya bawa parang Pak. Terus dia ada depan pagar Pak. Aduh. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, oke, itu tidak boleh ya. Namanya kamu kalau punya masalah haruslah selesaikan sendiri. Kalau nggak bisa diselesaikan sendiri, baru minta bantuan orang lah. Jangan kayak robot. Robot kalau misalnya disuruh baterainya habis, bisa nggak dia nyelesaikan masalahnya sendiri? Enggak. Bisa nggak dia minta tolong, bang, baterai habis bang, baterai habis. Kan enggak ya kan? Terus yang selanjutnya, komputasional itu apa? Prosesnya seperti cara komputer bekerja, yaitu logis dan sistematis. Kamu berpikir logis dan sistematis. Bagaimana berpikir logis? Agar kamu bisa berpikir logis itu kira-kira yang memang berpikirnya manusiawi. Jangan pula berpikirnya tentang robot. Oke? Lanjut, ini bukan tentang belajar coding, tapi tentang melatih otak untuk memecahkan masalah kompleks. Nanti Bapak ada memberikan kalian sebuah lembar. Kalian nanti akan melihat sebuah gambar, pola-pola gambar. Nanti kalian tentuin ini gambarnya kemana, kemana. Oke? Tapi setelah ini ya. Lanjut, sini ada sebuah video. Tonton saja ya, walaupun nggak ada audionya, kalian lihat. Lihat, perhatikan. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, dari video tersebut kamu bisa melihat tadi ada yang si beruang sama si rusa, ya nggak? Badannya kayak Bapak nggak? Oke, badannya besar kan? Padahal jalanannya besar kan? Tapi tak muat untuk badan mereka. Alhasil tadi ada yang kayak si rakun ya, rakun dan kelinci. Kelinci ya. Terus mereka mau lewat, tapi malah dimarahi. Itu ada sikap pembulian nggak kayak gitu? Ada ya. Kita tidak boleh saling bully. Nah, itu pemukulan, kekerasan itu termasuk bully juga. Dan si gendut dan gendut ini, ya gendut-gendut nih ya. Si gendut-gendut ini malah tidak mau ada yang saling mengalah. Itu suatu masalah nggak?
Masalah. Nah, kalau ada suatu masalah gitu lebih baik kita ada salah satu yang mengalah supaya persoalannya selesainya apa? Mereka cuma mau jalan tadi ya kan. Nah, kamu contohlah di lorong kamu yang ini. Badan kamu nih berempat nih lewat kan. Badannya kan sama kayak bapak semua lewat. Berempat kira-kira mau nggak ada yang ngalah? Nggak ada yang mau ngalah? Selesai nggak masalahnya? Nah, agar masalah itu selesai, bagaimana agar untuk menyelesaikannya? Mengalah. Oke? Paham ya? Dari sini ya. Lanjut. Di sini tadi ada 4 pilar ya di tujuan pembelajaran tadi yang Pak sampaikan. Yang pertama adalah dekomposisi, terus ada pengenalan pola. Nah, ini contohnya dekomposisi, menyiapkan tas sekolah. Menyiapkan tas sekolah, contohnya adalah menyiapkan buku, menyiapkan alat tulis, menyiapkan bekal. Ini siapa yang nyiapin bekal? Hah? Orang tua. Sekarang masih ada bekal nggak? Nggak. Kenapa? Udah ada makan bergizi ya. Oh, enak betul. Nah, lanjut. Kalau pengenalan pola, contohnya adalah setiap hari buku yang dibawa adalah buku mata pelajaran yang sama. Betul nggak? Atau ada yang di sini bawa buku mata pelajaran semuanya dibawa? Ada? Ada jadwal kan? Abang bawa? Waduh. Berarti nanti pulang-pulang nanti cek otot lah. Udah berotot nggak? Oke, lanjut ya. Pilar yang ketiga dan keempat, yaitu adalah abstraksi dan algoritma. Kalau abstraksi ini contohnya adalah menyiapkan tas sekolah adalah fokus pada jenis buku, bukan warna sampul atau merek tas. Contoh, kamu kayak tadi menyusun buku-buku kamu sesuai jadwal pelajarannya. Ada yang istilah gini, yang mau meletakkan pensilnya sebelah kiri, pena sebelah kanan, nanti penghapus sebelah kiri. Nanti tak puas, nanti penghapus pindahin lagi. Pensil pindahin lagi, pena pindahin lagi. Ada nggak yang seperti itu? Nggak. Oke, lanjut. Kalau yang algoritma adalah menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contoh. Ini apa? Spidol. Caranya gimana bukanya? Ditulis. Bisa tulis. Ah, cara gunainnya gimana? Pertama dibuka. Yang mana? Ini. Ini. Atas. Buka. Ada yang bukanya kayak gini, ada yang bukanya kayak gini. Betul nggak? Nah, terus digunakan untuk nulis. Gini ya nulisnya. Gimana? Gini. Tulis. Ya, apa tulisannya? Oke. Ini sudah salah satu langkah untuk komputer secara algoritma. Bagaimana cara kamu membuka spidol yang akan kamu gunakan? Contoh aja tak jauh kayak pena. Kalau pena tutupnya nggak dibuka, bisa nggak? Waktu kamu masih kecil, masih bayi, apakah kamu bisa gunakan pena langsung? Nggak. Pastinya bilangnya gimana? Kak. Ngomong buku aja, kak. Ya nggak? Nah, itu dia. Itu salah satu algoritma. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Berpikir komputasional adalah keterampilan dasar yang sangat penting di era digital. Karena apa? Kalau kita tidak bisa memanfaatkan era digital, maka kita akan ketinggalan zaman. Tapi jangan pula pulang-pulang habis ini, Mak, tadi kata Bapak yang ngajar di sekolah, suruh minta HP sama Mama. Untuk apa? Biar tak tinggal zaman. Nggak gitu, ya. Lanjut, refleksinya adalah, apa manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya untuk kalian? Apa manfaatnya ketika kalian mempunyai masalah tapi kalian bisa menyelesaikannya? Apa manfaatnya? Yang pertama apa? Ada yang tahu nggak? Manfaat ketika kamu menghadapi masalah tapi kamu bisa menyelesaikannya. Apa manfaatnya? Apa? Lega, oke, lega ya. Contoh aja kayak dimarahin mama tapi kamu jelasin baik-baik, akhirnya mamanya, ya udahlah nggak apa-apa lah, nanti mau bikinkan bakso. Lega nggak pikiran kamu? Lega nggak? Ada yang suka bakso di sini? Ada? Oh, memang dari ras-ras perempuan ini yang banyak nih. Oke. Ada juga yang laki-laki nih. Bakso bakar pasti kan? Oke. Apakah kalian merasa lebih mudah memecahkan masalah setelah berlatih komputasional? Kalau misalnya kamu menggunakan robot tersebut membutuhkan baterai, kamu kan pastinya mencari solusi untuk baterai tadi biar bisa terganti. Betul nggak? Dengan cara apa? Ada yang beli, ada yang apa lagi?
Ada yang dicas, ada yang dicari. Nah, terus itu masalah nggak? Kalau kamu bisa menghidupkan alat tadi lagi, apakah itu bisa sebuah solusi? Iya. Kamu bisa main lagi kan? Ya kan? Nah, itu juga. Jadi, sampai sini tidak ada pertanyaan? Nah. Oke, selanjutnya di sini adalah terima kasih dan Bapak akan memberikan sebuah lembar. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Di sini ada lembar kerja yang akan Bapak berikan. Masing-masing 2 orang, 1 kertas. Silakan diisi, ditarik garis saja. Oke? Ditarik garis saja. Tarik garis ya. Berdua ganti-gantian, boleh. Pasti kalian udah paham langsung itu. Menentukan pola-pola warnanya. Namanya berdua. Iya, 2 aja di situ kan muat tuh. Ya? Iya, kerjainnya sama-sama. Ayo, coba berpikir kritis. Anggap kamu sekarang menghadapi suatu masalah. Ya, silakan. Ya. Oke, Bapak ambil ya. Sip. Luar biasa jawabannya. Langsung paham semua. Oke. Terima kasih. Oke, mantap. Udah? Sip. Oke, terima kasih. Baik anak Bapak, setelah ini nanti akan Bapak koreksi. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya, terima kasih juga kalian sudah mau membantu Bapak dalam menjawab soal-soal ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin.